Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Aku ini licik dan jahat, wahai ibu tiri. Tak ada percakapan di antara Gano dan Siska, hingga Gano akhirnya bertanya tentang pertumbuhan bayi mereka. Siska dengan sabar menjelaskan perkembangan bayi mereka. Lalu Siska memperlihatkan USG bulan lalu pada Gano, yang mana membuat Gano tertegun sekaligus terharu. Jika foto USG yang dia pegang adalah anaknya darah dagingnya. Kapan dia lahir? Tanya Gano yang masih menatap foto USG di tangannya. Sekitar 2 minggu lagi. Apa kau sudah membeli barang-barang untuk anak kita? Tanya Gano yang langsung mendapatkan gelengan dari Siska. Sudah membeli beberapa sih. Tapi tidak banyak karena uangnya harus berputar ke toko, ujar Siska. Baiklah, tidak usah khawatir. Nanti siang kita beli semua keperluannya dah. Gano tidak bisa melanjutkan perkataannya saat orang suruhannya mengabari jika dia sudah berada di depan. Susu kamu sudah datang, ayo kita lihat ke depan. Gano dengan semangat melangkah ke depan rumah. Dasar orang kaya. Padahal Mamang Al banyak di dekat sini, kenapa menyuruh orang untuk membelinya? Gerutu Siska, lalu ia berdiri dari kursi untuk melihat Gano. Namun sesampainya di teras, alangkah terkejutnya Siska melihat beberapa orang menurunkan kotak susu ibu hamil dari truk segede gaban. Ya Allah, ya Tuhanku, Gano, teriak Siska tak percaya jika Gano membelikan susu untuknya 1 truk. Bagaimana? Apa kau suka? Pertanyaan enteng dari mulut seorang Againo membuat Siska sesak nafas secara mendadak. Bagaimana bisa Gano membelikan susu sebanyak 1 truk? Sedangkan dirinya sebentar lagi melahirkan. Apa kau sudah gila? Susu ini pasti mubazir. Sebentar lagi bayi kita keluar dan kau membelikan susu sebanyak itu? Ya ilahi Gano, aku hanya butuh 1 atau 2 pek susu. Kau ingin aku mati overdosis minum sebanyak itu? Gano menepuk jidatnya sendiri. Ia terlalu bersemangat. Karena Siska memberinya kesempatan untuk dekat dengan anaknya. Tidak masalah. Hei kalian, bagikan ke setiap ibu hamil secara gratis. Titah Gano yang langsung diangguki oleh semua orang. Sementara Siska masuk ke dalam rumah, Gano pun mengekori Siska masuk ke dalam rumah. Tapi Siska menghentikan langkah Gano. Kau mau kemana? Masuk ke dalamlah, membuatkanmu susu. Tidak usah, lebih baik kamu pulang ke rumahmu. Bukannya nanti siang akan pergi membeli barang untuk bayi kita. Lanjut Siska dalam hati. Iya baiklah, kalau begitu aku siap-siap dulu. Gano berlari acaprat iciprit ke dalam rumahnya yang ada di pinggir rumah Siska, yang jaraknya hanya 5 langkah saja. Sedangkan Siska yang mengintip dari balik gordeng hanya menyunggingkan bibirnya melihat Gano yang begitu semangat.
Siska tahu jika melupakan kisah pahitnya tidaklah mudah. Namun apa salahnya jika ia memberikan Gano kesempatan yang ingin bertanggung jawab dengan anak yang sedang ia kandung. Siska tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun ia serahkan semuanya pada Tuhan yang Maha Kuasa dalam segala hal. Yang bisa membolak-balikan hati seorang manusia. Ia pun tidak akan menolak jika suatu hari hatinya akan mengkhianati dirinya untuk menerima Gano kembali dalam hidupnya. Yang pasti saat ini Siska tidak mau ada ikatan apapun dengan Gano atau dengan pria lain. Aku harus hati-hati. Aku takut jika nanti dia membeli popok 1 truk lagi. Ujar Siska lalu ia bersiap-siap mengganti pakaiannya di tempat lain. Hari ini semua keluarga Cinderella dibawa berkeliling oleh ayah Haris ke kebun teh dan pabrik teh miliknya. Di salah satu daerah Bandung yang memiliki spot pemandangan indah. Dan lagi ayah Haris memiliki villa yang besar di tengah-tengah perkebunan teh. Dan villa itu atas nama Cinderella, yang membuat penyihir Meksiko dan si ulat keket berbulu domba merasa iri. Bagaimana tidak iri hati, kebun dan pabrik serta seluruh aset milik ayah Haris semuanya atas nama Cinderella. Tidak ada namanya atau nama Nungki yang masuk menjadi pewaris. Ayah Haris dan Agam sedang mengobrol sambil berdiri. Ayah Haris tengah memberitahu apa saja yang harus dilakukan agar perkebunan ini tetap jaya. Karena cepat atau lambat perkebunan dan pabrik akan diserahkan pada Cinderella yang artian Agam harus ikut andil mengurus pabrik teh miliknya, sedangkan Cinderella dan Amora serta Nungki sedang duduk santai melihat pemandangan pagi di perkebunan teh. Cinderella memasukkan keripik singkong ke dalam mulutnya dengan gaya tengil. Menatap kedua benalu yang hidup numpang pada ayahnya. Kalian lihat perkebunan teh ini semua? Amora si ibu tiri dan Nungki langsung menoleh pada Cinderella. Apa? Ucap mereka berdua secara bersamaan. Ini semua aku punya. Ucap Cinderella meniru gaya Upin dan Ipin. Jika awak mahukan harta ayah saya, coba ambil hati saya dan berprasangka baik dengan saya. Cinderella menaik turunkan kedua aslinya. Bukannya menuruti apa yang dikatakan Cinderella, Amora malah mendecih. Seakan dia tidak mau berbaikan dengan Cinderella dan tetap ingin menjadi musuhnya. Dalam mimpi awak, saya tak nak bersangka baik dengan awak. Awak cuma pembawa malang nasib saya. Balas si penyihir Meksiko menirukan gaya Upin Ipin pula. Cinderella menggidikkan bahunya tak peduli. Terserah. Yang pasti kalian tidak akan mendapatkan harta ayahku walau sepeser pun. Cinderella kembali memakan keripik singkong ke dalam mulutnya. Baik, kita lihat saja. Apa kamu yakin jika ayahmu masih sayang kepadamu? Bahkan aku akan mencuci otak ayahmu agar dia membenci dirimu. Cepat atau lambat semua harta ayahmu akan jatuh padaku. Ucap Amora langsung berdiri menyeret Nungki menjauhi Cinderella. Sedangkan Cinderella tersenyum senang saat penyihir Meksiko itu berbicara lantang padanya.
Lalu Cinderella mengambil ponsel yang ada di depannya dan memutar percakapan antara mereka bertiga. Si bodoh Amora tidak tahu jika Cinderella merekam semua percakapan mereka. Untuk senjata jika ibu tirinya melakukan hal di luar batas pada dirinya atau ayahnya. Aku ini licik dan jahat, wahai ibu tiri. Aku memang tidak bisa meminta ayahku untuk menceraikanmu. Karena ayahku sangat mencintaimu, tapi percayalah kalian tidak akan bergerak bebas. Atau bernafas lega selama aku masih hidup. Hahaha, hahaha. Cinderella tertawa jahat. Layaknya dia adalah penyihir sesungguhnya dalam sebuah cerita. Setelah mengobrol dengan sang menantu, ayah Haris masuk ke dalam rumah dan ingin beristirahat. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat putri kesayangannya tengah mencari sesuatu. Cinderella sayang, kamu sedang mencari apa? Tanya ayah Haris melihat Cinderella celingak-celinguk. Lihat suamiku nggak ya? Ayah Haris tersenyum. Jika kamu mencari suamimu di kolong meja, mana mungkin ketemu sayang kamu itu ada-ada aja deh. Ayah Haris terkikik geli melihat kelakuan anaknya. Siapa tahu dia ngumpet di kolong meja, hehehe. Cengir Cinderella menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Padahal sebenarnya Cinderella tengah mencari kodoknya yang dia tangkap. Namun sayangnya lepas. Tadinya Cinderella akan menaruh katak itu di kamar ibu tirinya. Namun sayang katak itu terlepas entah bersembunyi di mana. Tadi ayah lihat Agam sedang mengobrol dengan Nungki di belakang sana. Tunjuk ayah Haris ke belakang area kolam. Lalu ayah Haris pergi ke kamarnya. Ingin berduaan dengan si penyihir Meksiko yang sudah menunggu dirinya. Sementara Cinderella langsung melototkan matanya. Saat ia mendengar jika suaminya berduaan dengan si ulat keket berbulu domba, tanduk goib Alibaba langsung muncul dengan sendirinya. Nungki, Nungki, Nungki. Awas saja kau ya jika cari kesempatan dalam kesempitan. Gerutu Cinderella melipat bajunya hingga siku. Lalu ia melangkah dengan lebar menuju kolam belakang. Dan benar saja, Cinderella melihat Nungki sedang malu-malu meong mencuri pandang pada Agam. Nah kan gak bisa dibiarkan ini. Gumam Cinderella, mencari akal untuk memberi pelajaran pada saudara tirinya. Ting, sisi jahat Cinderella berfungsi dengan baik. Jika menyangkut jahil menjahili seseorang, Cinderella lah orang paling garda terdepan. Ayang, Cinderella berlari. Agam pun langsung menoleh dan menangkap Cinderella yang meloncat padanya. Sedangkan Nungki memutar matanya dengan malas. Saat Cinderella lagi dan lagi mengganggu dirinya yang tengah PDKT pada Agam. Aku pikir kau tidak akan menangkapku. Cinderella mengalungkan kedua tangannya di leher Agam. Dengan kaki membelit di pinggang. Tapi namanya juga Cinderella somplak. Ia dengan sengaja mendorong Nungki dengan kakinya. Hingga Nungki tercebur ke dalam kolam. Ah!
Cinderella pura-pura terkejut, sedangkan Agam terkejut sungguhan melihat Nungki yang tiba-tiba tercebur. Ah, tolong, Kek. Turun dulu sayang, saudaramu tenggelam. Agam berniat untuk menolong Nungki namun Cinderella menggeleng. Janagan, nanti kamu basah. Cinderella pun berteriak memanggil Mang Ujang. Yang ikut dengan mereka untuk membersihkan area yang kotor. Mang Ujang, Mang Ujang. Iya, Neng. Jawab Mang Ujang dari dalam lalu berlari menghampiri Cinderella. Ada apa, Neng? Itu tolongin si Nungki kelelep. Astagfirullah. Mang Ujang langsung terjun ke dalam kolam untuk menolong Nungki. Sedangkan Cinderella membisikkan sesuatu pada Agam, yang mana membuat Agam tersenyum dan mengangguk. Lalu mereka pergi meninggalkan Nungki dan Mang Ujang. Non Nungki nggak apa-apa? Awas, nggak usah nolongin, aku bisa berenang. Jadi kotor badanku disentuh Mang Ujang. Ketus Nungki lalu naik ke atas sambil menggerutu tak jelas. Nungki pikir jika Agam akan menolongnya. Untuk itu dia pura-pura tenggelam tapi sial baginya. Karena Cinderella tidak akan membiarkan itu terjadi. Cinderella dan Agam menaiki sepeda untuk berkeliling kebun teh. Menikmati indahnya kebersamaan di antara keduanya. Sambil bercerita masa depan yang akan mereka tata sedemikian rupa. Di benua yang berbeda. Apa kamu yakin akan menyusul anak-anak? Tanya Dedi Borkan pada sang istri Mom Lulu. Tentu saja, aku rindu kedua anakku. Terutama si sulung yang sudah berbulan-bulan tidak memberikan kabar padaku. Aku tahu jika mereka sedang memperjuangkan cinta mereka. Tapi aku sebagai ibu ingin dekat dengan menantu-menantuku. Menantu-menantu? Tapi bukankah kita hanya punya satu menantu yang bernama Cinderella? Mom Lulu menghentikan gerakan tangannya, yang tengah mengemasi barang-barangnya. Ya, menantu kita bernama Cinderella. Aku takut dia selalu ditindas. Dari namanya saja sudah Cinderella. Kau tahu kan nasib Cinderella bagaimana di dalam dongeng? Hei, itu kan di dalam dongeng mungkin saja Cinderella di dunia nyata berbeda. Itu tidak mungkin. Dari namanya saja sudah anggun dan cantik Cinderella. Aku yakin menantu kita bersifat lemah lembut penuh dengan kasih sayang. Ujar Mom Lulu membayangkan sang menantu bagaikan peri. Ya sudah, aku pun mau ikut denganmu. Sekalian juga kita akan berkunjung ke rumah mantan istri si bungsu. Yang terabaikan dan teraniaya. Bukankah dia sedang menanggung cucu kita? Dedi Borkan begitu semangat. Dek. Hati Mom Lulu tiba-tiba sakit jika mengingat istri pertama dari Gano. Sebelum menikah dengan Maria Sijala, tidak tahu diri itu. Ia yakin hidup di negara Wakanda tidaklah mudah. Apalagi dia hamil seorang diri tanpa suami yang mendampingi. Mom Lulu yakin jika rakyat Wakanda pasti mencemooh, menggosip, dan mengejeknya sebagai seorang pela. Sayang, are you okay? Tanya Dedi Borkan pada Mom Lulu yang melamun.
Ah, ya aku baik-baik saja. Ayo kita temui menantu dan calon menantu kita. Mom Lulu bersemangat dan membuang pikiran buruknya. Ia yakin jika Siska akan memaafkan Gano. Sayang, apa ini bagus untuk istrinya Agam? Mom Lulu memperlihatkan satu set perhiasan di dalam kotak berwarna biru dongker. Ya, ini sangat bagus, dan pasti ini sangat cocok untuk Cinderella yang anggun penuh kelembutan. Ujar Dedi Borkan, 11-12 beranggapan. Jika Cinderella mempunyai pribadi yang sangat anggun, lembut, cantik dengan tutur kata yang sopan. Tapi sepertinya mereka salah pemikiran tentang Cinderella. Mana mungkin Cinderella somplak memiliki sifat lemah lembut dan anggun. Ayang, ada telepon. Cinderella menyodorkan ponselnya pada Agam. Siapa? Cinderella menggigitkan bahunya. Nggak tahu, tapi dia ngomong pakai bahasa Inggris, terus nanyain kamu. Lagian kenapa kamu nggak mau megang ponsel sih? Aneh banget. Cinderella duduk di pangkuan Agam. Mengalungkan kedua tangannya di leher. Hidupku terasa tenang gak pegang ponsel. Aku lebih asik megang ini dibandingkan harus pegang ponsel. Agam dengan sengaja meremas milik Cinderella yang ada di depan kedua matanya. Itu sih maunya. Tapi kamu suka ke Anham? Agam menaikkan kedua alisnya. Suka banget. Jawab Cinderella membalas guyonan sang suami. Ya sudah, aku mau telepon balik asistenku dulu. Dia kalau belum aku jawab berisik. Cinderella mendecih. Cih, tukang jualan karpet aja belagu. Gaya banget pakai asisten segala. Ledek Cinderella yang membuat Agam terkekeh. Karena sampai saat ini Cinderella belum mengetahui jika dirinya memiliki restoran paling banyak dan mewah di Dubai. Tapi aku ke kosannya Meli bolehkan main sebentar? Kamu kalau udah ngomongin kerjaan suka lama beut deh. Ngapain? Tanya Agam mengerutkan keningnya. Dengan tangan masih setia memeluk pinggang Cinderella. Pengen main aja, ngegibah bareng, ngomongin orang. Gosipin tetangga yang baru punya kulkas. Sama nyinyirin si Elma yang pakai behel sampai mulutnya ikut monyong ke depan. Guton Cinderella menahan tawa. Ya sudah. Tapi pulang jangan malam-malamnya. Kan udah janji tadi kalau nanti malam 3 ronde. Ah iya aku gak bakalan lupa yang. Cinderella mencium bibir Agam sekilas. Lalu melangkah pergi dari kamar meninggalkan Agam. Yang akan berkutat dengan pekerjaannya. Cinderella menuruni anak tangga sambil bersiul. Lalu mengambil helm dan kunci motor yang selalu ada pada tempatnya. Namun saat ia menutup pintu rumah, Cinderella berhenti memikirkan sesuatu. Siwan abut aku beliin ponsel aja kali ya. Kasian juga laki gue nggak punya HP. Sekalian ajak Meli buat cuci mata. Daripada dia di rumah terus juga percuma nggak bertelur ini. Gumam Cinderella menaiki moge miliknya. Lalu menancapkan gas menuju kos-kosan Meli.
Namun baru saja Cinderella keluar dari pagar, netra matanya tak sengaja melihat Nungki bersama ibunya pergi dari rumah menggunakan mobil milik ayahnya. Itu si penyihir sama si ulet keket mau pada kemana? Pasti belanja ke mall ngabisin duit. Awas saja kalian. Cinderella mengikuti mobil ibu tiri dan saudara tirinya dari arah belakang. Entah mengapa perasaan Cinderella mengatakan, jika dirinya harus mengikuti dua manusia titisan Dajjal yang numpang hidup pada ayahnya. Namun di saat Cinderella berhenti di lampu merah, ia tak sengaja melihat seorang pria yang mirip sekali dengan suaminya bersama seorang wanita di dalam mobil, namun mobil mereka berlawanan arah. Membuat Cinderella yang penasaran langsung membelokkan motornya dan mengikuti mobil yang ternyata adalah Gano dan Siska yang baru saja pulang dari mall membeli keperluan calon bayi mereka. Entah mengapa hati Cinderella berdenyut sakit dan nyeri secara tiba-tiba. Ia yakin jika Agam berada di rumah saat ia meninggalkannya. Jika suaminya ada di rumah. Lalu siapa yang baru saja dia lihat? Apa matanya sudah tidak beres? Cinderella lupa jika dulu Agam pernah berbicara jika dia memiliki adik kembar. Namun hubungan mereka sedang meregang. Maklumlah, otak cetek yang minim akhlak itu sedang lalot. Karena Cinderella sudah mulai mempunyai rasa cemburu. Lihat saja kau Wan Abut, jika kau bermain di belakangku, akan aku pastikan pisang tanduk Made in Arabia milikmu tergantung di tembok menjadi pajangan. Motor Cinderella melaju tak jauh dari mobil yang Gano kendarai, hingga mobil Gano masuk ke sebuah perumahan sederhana dan berhenti di depan rumah Siska dan rumah dirinya. Cinderella pun ikut berhenti tak jauh dari arah mereka. Lalu ia membuka kaca helmnya untuk melihat jika itu adalah Agam suaminya atau bukan. Karena sekilas ia yakin jika itu adalah Agam. Tapi bagaimana bisa Agam dengan cepat bersama dengan seorang wanita lain? Namun alangkah terkejutnya Cinderella saat ia melihat Gano keluar dari dalam mobil. Mengenakan baju yang sama sebelum ia pergi tadi, membuat hati Cinderella tertohok dan tersedak ludahnya sendiri. Ah, itu suami gue, dasar gila ya si Wan Abut, berani-beraninya dia main belakang. Dan apa itu? Sejak kapan dia pandai memakai wig dan janggut palsu? Ini nggak bisa dibiarkan. Gumam Cinderella dengan segera melepaskan helmnya, lalu turun dari atas motor. Tapi langkah Cinderella terhenti saat ia melihat seorang wanita keluar dari dalam mobil dengan perut membuncit. Semakin besar saja api yang membakar hati Cinderella karena cemburu buta. Benar-benar akan aku gantung si pisang tanduk Made in Arabia miliknya. Gumam Cinderella dalam hati melangkah lebar ke arah Gano, sedangkan Gano sedang sibuk mengeluarkan barang-barang untuk anaknya yang akan lahir ke dunia sebentar lagi. Biarkan aku saja, Gano melarang Siska yang akan membantunya. Nggak apa-apa kok, aku bawa yang kecil aja. Siska tersenyum membuat Gano terpaku melihatnya.
Namun tak lama mereka berdua mendengar suara teriakan yang sangat nyaring terdengar. "Ayang!" teriak Cinderella dengan nada kesal dan menekan. Lalu menjambak Gano dengan kencang membuat Siska melototkan matanya. Sedangkan Gano terkejut sampai ia tidak bisa mengelak. Ketika jari jemari Cinderella menjambak rambut kesayangannya. "Ahak, lepaskan." "Dasar Wan Abut sialan, sejak kapan kamu selingkuh dariku hah?" teriak Cinderella menggoyangkan kepala Gano dengan kencang. "Hei dek, jangan seperti ini kak. Diam kamu, ini tuh suami aku. Kenapa ada di rumahmu hah?" teriak Cinderella yang masih menggoyangkan kepala Gano tambah kencang lagi. "Lepaskan dulu, aku bisa jelaskan." teriak Gano menahan sakit di kepalanya. Cinderella mau tak mau melepaskan jambakannya. Lalu melipatkan kedua tangannya di dada. "Apa yang mau kamu jelaskan hah?" "Semua sudah ada bukti dan kamu masih ingin menjelaskan." Gano belum bisa menjawab karena kepalanya pusing. Bahkan di atas kepala Gano, terlihat jika ada burung-burung mengitari kepala Gano membentuk lingkaran. Bersambung.